Oke. Ya. Firman Tuhan kali ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, Yakobus, pasalnya yang kedua ayat 20. Demikian menurut versi ILT, Indonesian Literal Translation 3. Namun engkau, hai manusia fana, maukah engkau mengetahui bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati? Ayat 22. Engkau melihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan atas dasar perbuatan-perbuatan itu, iman disempurnakan. Kita baca versi Restore Names King James Version. Ya. Versi King James dengan nama-nama kudus yang dipulihkan atau dikembalikan. Memang nama manusia saja harus asli. Ya, bunyinya memang huruf bisa dirubah, bahasa huruf Yunani menjadi huruf Latin dari huruf Ibrani menjadi Latin, ya bolehlah. Tapi hurufnya harus tetap sama. Ya. Harus tetap bunyinya sama. Do believe that there is one Elohim. Engkau percaya. Ayat 20. But will you don't know, tetapi akankah engkau mengetahui, oh vain man, hai manusia sia-sia, that faith without works is dead. Bahwa iman tanpa works, tanpa karya atau tanpa perbuatan adalah mati. Seest thou how faith wrought with his works. Engkau melihat bagaimana iman itu terlaksana lewat perbuatan. And by works was faith made perfect. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman disempurnakan. Ya. Jadi saudara, boleh kata Anda telah mengetahui seluruh ayat, nats, firman, dan seluruhnya. Ya. Engkau telah mencapai level sedemikian. Tapi kalau kita tidak mengalami, ya, tidak mengalami apa yang disebut dengan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita surgawi, dan iman, ya, maka kita percuma. Ya. Kita bisa mengetahui banyak teori dan bahkan hal-hal yang besar. Tahu, tapi kita tidak mengalami. Ya sia-sia. Nah, kasih Tuhan, pada hari-hari ini umat Tuhan menantikan kedatangannya yang kedua kali. Padahal semua itu ada dia punya. Semua telah dengan jelas ada di dalam firman Tuhan. Sebetulnya orang nggak usah menduga-duga hari. Karena apa yang dinubuatkan di dalam firman Tuhan itu pasti digenapi pada waktunya. Terutama perayaan itu. Bahwa perayaan itu diperintahkan Tuhan, 7 perayaan untuk dilaksanakan. Dan 7 perayaan itu mengenai Tuhan Yesus HaMasiah, mengenai juru selamat kita, tentang kelahiran, tentang kematian, tentang kebangkitannya, tentang kenaikannya, tentang akan datang dia kembali sebagai mempelai pria untuk menjemput mempelai wanitanya yaitu gereja, dan tentang 1000 tahun damai. Pemerintahan Raja Mesias akan berlembaga di dunia ini
selama 1000 tahun. 7 perayaan itu mengenai itu, saudara. Jadi kalau Anda mau sebetulnya menantikan Tuhan, Anda harus menanti pada waktu Dia datang. Sudah 4A5 sudah membuat di dalam yang tersembunyi di dalam 7 perayaan itu telah terlaksana, yaitu kelahiran, yaitu kematiannya juga, dan kebangkitan, dan kemudian kenaikan, ya. Nah, kebangkitan dan kenaikan. Yang belum terlaksana yaitu kedatangannya yang kedua kali, diiringi dengan bunyi sangkakala. Nah, itu pasti terlaksana di hari Rosasana atau hari penipat sangkakala. Karena itu memang waktunya, ya. Kalau ada yang mau menanti sebenarnya di situ. Yang ada sebetulnya bagi orang percaya, dia harus bergiat di dalam pekerjaan Tuhan atau di dalam kehendak Tuhan. Kalau Tuhan datang kapan saja, dia pasti terangkat. Tapi orang-orang yang hanya menunggu-nunggu dan tidak melakukan kehendak Tuhan, ya, itu pasti ketinggalan. Karena Tuhan berkata, ya, bahwa bukan orang yang bersuruh-suruh Tuhan, 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 Bapa, 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 yang akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Nah, ada satu hal sangat penting, saudara, ya, ketaatan kita ini, ya, lakukanlah itu. Orang kalau semua hal, ya, semua pengetahuan dan keterampilan di dunia ini harus dibarengi dengan namanya praktek atau perbuatan, ya. Seorang atlet pun dalam bertanding dia mau menang, apabila dia seorang juara, dia harus giat berlatih, mempraktekkan apa yang apa namanya, kemampuan, kapasitas, potensi yang dia miliki, agar supaya predikatnya sebagai juara itu boleh dipertahankan. Begitu juga semua manusia. Kalau kurang praktek, kurang perbuatan, ya boleh kata dia biarpun ilmunya sebetulnya tinggi, ya, tetapi percuma, saudara. Ketika berhadapan dengan keadaan sebenarnya di dunia ini, ya, jangan lupa firman mengatakan dunia ini adalah perang. Hidup ini adalah perang. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Ya, Anda kasih terus sendiri. Melawan penguasa, pemerintah, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, roh-roh jahat di udara, dan lain-lain. Banyak hal Anda tidak ketahui, kan? Bagaimana sebenarnya sebelum manusia pun ada, telah ada. Ya. Musuh-musuh kita bukan darah dan daging, saudara. Musuh-musuh kita adalah malaikat-malaikat jatuh, roh jahat, turunan-turunan malaikat jatuh, moralnya rusak dan jahat, ya, memangsa manusia, bahkan mereka dengan mereka saling membunuh. Itu kenyataan tertulis di dalam kitab suci. Nah, roh-roh mereka ini juga menjadi setan-setan. Jadi, saudara, ya kita manusia harus tahu itu, saudara. Maka kita harus kuat di dalam kebenaran. Dan saudara tahu, kunci atau inti atau akses untuk masuk di dalam kebenaran itu, ya, ada satu yang membuat Anda bisa akses ke surga, akses ke hati Tuhan, akses ke takhta Tuhan. Dan bahkan Anda diberi akses untuk hidup di dalam kerajaan surga. Kerajaan surga bukan nanti saudara mati dan pergi ke surga. Bukan juga itu, saudara. Mungkin satu saat ya orang seperti itu. Tetapi firman katakan kerajaan surga bukan soal makanan dan minuman, melainkan soal kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera itu. Ini luar biasa sekali. Ini hal yang paling luar biasa. Kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera. Nah, kebenaran ini untuk lebih utuh lagi, kebenaran ini adalah kasih.
Jadi sebetulnya manusia bisa akses ke hidup meskipun dia di dunia secara fisik, Anda di dunia, ya. Tetapi dalam realita Anda hidup di dalam dimensi sorga, saudara. Anda hidup di dalam dimensi sorga, dimensi yang kekal, yaitu Anda masuk di dalam kebenaran itu atau kasih. Kasih, ya. Ya, kasih ini bukan kasih asmara, ini kasih agape, ya istilahnya. Kasih Tuhan. Lebih jauh diterangkan dalam 1 Korintus 13, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu lemah lembut, kasih itu tidak sombong, tidak bermegah diri. Saudara mau mendalami tentang kasih, saudara harus punya waktu untuk merenungkan, meditate, merenungkan, menghayati. Harus ada waktu-waktu yang cukup, yang khusus. Kalau enggak, ya kita akan jadi cuma di kulit saja disebut Kristen. Tapi kenyataannya kita di dalam hati rusuh, pikiran kacau, hidup ketakutan, kecemasan. Pengikut Yesua atau disebut Kristen. Kristen itu artinya orang-orang percaya dan yang mengikuti Kristus. Ya, itu namanya Kristen. Ya. Itu orang Kristen yang sejati itu seperti itu. Dia harus di dalam kapasitas dirinya adalah surgawi, penuh kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Saudara, ini luar biasa. Ya. Luar biasa. Dan saudara tahu akses ke semua itu adalah nama Tuhan. Nama Tuhan bukan Tuhan. Nama Tuhan bukan lain-lain. Nama Tuhan yang disembah oleh Adam. Kejadian 4 ayat 26. Yang disembah oleh Musa, Abraham, Ishak, Yakub. Keluaran 3 ayat 15. Nama Tuhan yang sangat dahsyat dan sakral dan ajaib. Di dalam Yesaya 9 ayat 5, nama itu ajaib, bukan penasihat ajaib. Namanya ajaib. Sang penasihat, Elohim yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nama sang Mesias, ya. Nama sang Mesias Yahshua. Nah, kenapa? Yah itu adalah Yahweh. Shua adalah juru selamat. Jadi Yahweh juru selamat. Nah, kasih Tuhan itulah nama Bapa dan Anak adalah akses kita masuk di dalam dimensi surga. Jadi saudara, kita banyak keunggulan sebenarnya. Saya dapatkan ini cukup lama dan berguna. Dan Tuhan membukakan hal itu. Ini sangat berharga kalau Anda praktekkan. Anda biar hidup di dunia, apapun yang terjadi, situasi, dimensi, frekuensi, ya, dan suasana, nuansa surga. Ya. Jadi, di surga itu tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan, tidak ada ketimpangan, tidak ada, ya, kegelapan. Ya. Di dalam dimensi surga ini, Anda akan mengalami betul-betul yang namanya kasih, ya, kasih suka sesuai hati nurani. Ya. Kalau dulu saya mengenal Yesus, karena itu yang saya tahu itu yang paling benar sesuai hati nurani. Dan sekarang saya sudah tahu yang benar, namanya yang benar sesuai dengan aslinya. Bahkan saya dapat wahyu nama itu yang sebenarnya, yaitu Yahweh dan Yahshua. Ya. Itu nama Bapa dan Putra. Kemudian saya panggil Yesus. Ya kalau saya Tuhan, saya akan kemplang kepala orang itu. Kamu bodoh, kamu sudah tahu nama saya yang benar,
panggil-panggil yang nggak benar. Tapi kalau Anda yang mengetahui itu silahkan. Cuma kalau bagi saya sudah tahu yang benar, kemudian saya panggil yang tidak benar. Ya, saya dicap bodoh kalau gitu. Ya, jadi saya panggil Yahweh, Yeshua. Di dalam nama Yahweh, di dalam nama Yeshua. Ya, sudah tahu. Ketika Anda sebutkan itu kombinasi huruf ini, bunyi dan huruf ini, itu menimbulkan sesuatu reaksi. Di sana ada namanya, kalau pakar-pakar modern sekarang, nama ini menimbulkan frekuensi dan vibrasi dan energi. Ada energi di situ, ada kuasa di situ. Ya. Kalau Anda mau usir setan, Anda usir sungguh-sungguh, percaya tanpa ragu, dengan yakin sungguh-sungguh. Anda katakan dalam nama Yesus atau dalam nama Yahweh, dia pasti lari. Ya. Sesuai iman Anda. Sebenarnya nama Yesus itu bukan nama Tuhan yang benar. Ya. Kalau Anda sebut Yesus, banyak S-nya kan? Nah, itu huruf mendesis kan? Nggak tahu kalau yang mendesis itu apa. Jadi itu bukan bunyi yang sempurna, bukan nama Tuhan sempurna. Nama Tuhan yang benar, Yahshua, ya, atau Yesua. Itu karena budaya dan larangan-larangan rabi-rabi 3 abad sebelum Masehi yang melarang pemanggilan Yah dan mengganti dengan Adonai dan Hashem. Maka semua awalan Yah diganti Ye. Yahuda menjadi Yehuda. Jadi waktu Gabriel pasti menyuruh Maria menamakan juru selamat itu Yahshua. Sesuai nama Yosua, itu nama yang disiapkan. Nama Yosua itu Yahshua sebenarnya. Tapi karena budaya dan tradisi, larangan-larangan para rabi, ya, kita pasti menyebut dia Yesua. Tapi yang sesungguhnya Yahshua. Yahweh juru selamat. Nah, saudara, nama asli itu lebih dasar. Kombinasi huruf itu dan bunyinya sakral. Ada kekuatan di sana, ada daya, ada otoritas di sana. Di dalam nama ini bertekuk lutut semua yang di langit dan di bumi, saudara. Filipi 2 ayat 10. Dalam nama Bapa dan dalam nama Anak bertekuk lutut semua yang ada di langit dan di bumi. Anda mau usir setan, coba Anda sungguh-sungguh pakai nama kudus, Yahweh atau Yeshua. Ya. Tidak bisa bertahan setan apapun yang coba-coba manifest. Jadi sekarang saudara harus belajar masuk dan menikmati hadirat itu. Dan itu memasuki ke alam sakral itu, Anda harus namanya seperti meditasi. Meditasi itu di dalam Mazmur 1 itu ayat 1 dan 2 itu. Sebetulnya bukan merenungkan, bahasa Indonesia itu merenungkan adalah meditate. Blessed is he who meditate the word of God day and night. Diberkatilah dia yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Meditate itu merenungkan, menghayati, masuk ke alam. Jadi Anda sekarang harus saudara, di dalam nama Yahweh atau dalam nama Yesus, Tuhan izinkan kami untuk masuk di dalam dimensi surga. Ya. Mulai Anda fokus konsentrasi kepada kasih. Anda mendalami kasih itu, kalau Anda mengkonsentrasi, kemudian Anda mulai bernapas di dalam nama itu. Sebetulnya Yahweh itu adalah napas kita juga. Ya. Haleluya. Ya. Ya. Anda bernapas. Bernapas. Kalau boleh sejauh mana Anda menghayati bahwa Anda hidup dalam kasih. Kasih itu bagaimana? Anda mulai hatinya, Anda mulai penuh dengan kasih. Kasih. Kemudian ditambah sukacita. Sukacita surgawi. Ya. Dan damai sejahtera itu. Betul-betul Anda larut di situ. Sampai seluruh eksistensi ini Anda menjadi kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Dan hati Anda kepada Tuhan. Anda dalami ini. Hayati. Sampai Anda penuh dengan itu. Ya. Itu luar biasa. Ya.
luar biasa. Anda akan sehat, Anda akan kuat, Anda akan, ya, dalam suasana seperti itu sebetulnya Anda terjadi koneksi, ya. Bukan cuma di alam pikiran Anda terkoneksi dengan Tuhan, ya. Tetapi alam jiwa dan alam roh dan jasmani ini. Mulai dia namanya cun, align, ya. Mulai dia apa namanya seirama, menjadi satu satu menjadi satu sistem, ya, terkoneksi. Oh haleluya, saudara. Jadi seperti itu saudara, ini boleh kata ya sebetulnya simpel, tetapi perlu ketekunan iman. Kita lakukan dengan konsisten, dengan kontinu, ya, agar supaya kita terhubung, ya. Kalau kita memandang Tuhan sumber terang, kita tidak akan melihat kegelapan. Orang kalau memang fokus kepada Tuhan, dia tidak mungkin berpikir yang jahat. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin ada ketakutan dalam dirinya, kecemasan dan lain-lain sebagainya. Ya, yang ada hanya kasih, sukacita, damai sejahtera, bahkan pengharapan yang teguh. Ya. Tidak ada ketakutan, kebimbangan. Ya. Nah ini saudara, ini kalau Anda praktekkan ini tidak bisa dibeli dengan uang dan perak permata. Karena sangat mahal. Ya. Kita bertumbuh di situ, menjadi kuat, menjadi sempurna di situ. Dan akses ke semua itu adalah nama Tuhan yang kudus. Yahweh. Ya. Nama ini harus disebutkan dengan, tidak boleh dengan sembarangan. Harus dengan penuh konsentrasi, dengan kesungguhan, dengan keyakinan dan iman, dengan kebanggaan, ya, dengan kekuatan, ya. Saudara, itu namanya. Jadi kalau ya kita nggak mau pakai namanya nama kudus, ya terserah, ya. Tapi bagi saya bukan bawa organisasi atau denominasi. Bisa dipanggil Tuhan suara langsung. Tuhan yang bicara langsung, audible voice. Ya. Ya. Pada akhirnya, dalam waktu Tuhan, semua orang percaya, semua harus berseru di dalam namanya. Tidak ada nama-nama terjemahan. Nama itu tidak boleh diterjemahkan. Nama manusia saja tidak boleh terjemahkan, apalagi nama Tuhan. Ya. Tidak ada itu. Itu aturan penerjemahan yang salah. Saya orang bahasa juga, saya tahu. Nama tidak boleh diterjemahkan. Nama pribadi, personal name. Itu semua permainan setan itu. Memang setan memakai budaya dan bahasa untuk melencengkan kebenaran. Kita harus menyaring. Di akhir zaman, kalau Anda tidak percaya, buka Sakaria 14 ayat 9. Di akhir zaman, hanya satu nama yang Anda akan sebut, yaitu nama Bapa dan Putra. Nah, nama Bapa dan Putra ini bukan dua pribadi, satu pribadi. Sampai bilang Bapa, Putra, dan Roh Kudus tiga pribadi. Tidak. Nama ini satu pribadi. Ibarat kita ini adalah roh dan jiwa dan tubuh. Tiga aspek, tiga fungsi, tapi satu pribadi. Ya, seperti itu saudara. Hanya satu nama akan disembah. Jadi saudara, kita semua harus kembali. Dan ingat, musuh kita umat manusia adalah kerajaan ke-8, setan dan para malaikat-malaikat jahat. Bakal satu pemerintahan dia besar. Kalau kita tidak lawan dengan pengajaran yang kuat dan iman yang teguh, kita cuma pakai kekuatan kita, akal kita yang bodoh ini, kita digulung habis. Jadi kita harus selalu di dalam dimensi surga.
maka dia tidak bisa menyentuh kita. Ya. Dia akan kalah semua kekuatan-kekuatan jahat ini. Nah, jika kita terus nyatu dengan Tuhan, kita harus seirama dengan Tuhan. Hati pikiran kita, perasaan roh jiwa tubuh kita, seirama dengan Tuhan. Saudara, dan kita akan menjadi anak-anak Elohim. Anak Elohim bukan cuma soal nama, bukan semua orang terus Bapa, Bapa, Bapa. Bahkan bernubuat pun dan melakukan tanda-tanda heran, belum jaminan. Firman Tuhan katakan, apa? Tetapi orang yang melakukan kehendak Tuhan, itulah yang akan masuk kerajaan surga. Kalau orang tidak melakukan, tidak mempraktekannya, ya, saudara jawab sendiri. Oke, dari saran Tuhan, lakukanlah, praktekkan terus, saudara. Hidup dalam kasih. Kasih, semua saudara berkonsentrasi. Anda harus luangkan waktu. Harus pola itu Tuhan punya pola kan. 6 hari kerja, 1 hari istirahat, hari beribadah dan bermeditasi. Mengadakan menenangkan diri kita, beristirahat sempurna, agar supaya tubuh kita secara fisik terjadi pemulihan dan seterusnya. Ya. Di waktu itulah Anda bernapas di dalam nama Yesus. Ya. Ya. Anda mesti banyak. Kalau boleh Anda waktu berolahraga, Anda minta izin. Ya. Ya, karena nama ini adalah nama kekuatan dan sumber kekuatan dan keselamatan. Amsal 18 ayat 10. Nama ini adalah sumber kekuatan dan juga keselamatan kita. Jadi saya praktekkan. Supaya Anda semakin hari semakin kuat, semakin diberkati. Dan Anda menjadi anak-anak Elohim. Anak-anak Elohim itu seperti Elia, seperti Musa, seperti Daud, anak-anak Elohim. Bukan seperti orang-orang Farisi ya, itu agamawi. Kalau orang-orang Israel sejati itu ya seperti Elia, Yohanes Pembaptis, seperti rasul-rasul awal itu Yahudi sejati. Yahudi Farisi itu agamawi. Oke, agamawi nggak tembus surga. Kalau Anda jadi surgawi, ya itu yang tembus surga. Oke, Bapak yang berkati, saudara. Berbahagialah mereka mendengarkan firman Tuhan dan yang mau mempraktekkan dan yang mau membuat firman itu menjadi perbuatan dan perbuatan. Be blessed. Shalom. Ini deh.